Siapa yang tahu ibu-ibu di sini visi? Kita akan membahas visi. Mungkin Bu Devina. Apa visi kira-kira? Pakai mic, tidak apa-apa Bu, pakai aja. Sudah. Oke, silakan Bu Devina. Apa visi? Ya, menurut saya visi itu adalah impian yang dibuat oleh suatu lembaga atau perorangan yang memimpikan suatu hal yang baik untuk kedepannya, entah itu untuk lembaganya, entah itu untuk siswanya, seperti itu. Oke, baik. Ya. Untuk lebih lanjut, yang saya tahu ini adalah visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Begitu, Ibu. Kita di sini berkumpul untuk membahas tentang visi. Apa cita-cita kita ke depannya nanti, gitu. Tujuan kita apa, gitu. Jadi membuat suatu visi ini adalah suatu ciri khas begitu yang tidak bisa dimiliki oleh lembaga lain, yaitu adalah visi. Rumusan visi. Kita akan membahas juga rumusan visi. Di sini menggambarkan kita event itu akan dilakukan oleh kita memimpikan peserta didik itu seperti apa? Apa seperti mengembangkan karakter atau lebih ke arah berakhlak mulia begitu, lebih ditingkatkan lagi seperti itu rumusan visi. Dan rumusan visi ini harus jelas, mudah diingat, jelas, dan memuat nilai sekolah. Selanjutnya kita harus memikirkan strategi gitu. Apa strategi kita untuk pelaksanaan visi agar bisa tercapai. Jadi kita butuh strategi begitu ya Ibu. Jadi bukan hanya dipampang saja di depan dan kita bisa lihat setiap hari gitu. Setiap datang ke sekolah terus itu visi kita. Tidak. Namun itu adalah sebuah acuan kita untuk sebagai identitas lembaga kita gitu. Jadi harus bersungguh-sungguh dan harus diterapkan untuk mencapai sebuah cita-cita begitu. Dan tujuannya jelas, tidak ngambang. Tujuannya adalah untuk peserta didik kita gitu. Jadi kita peserta didik ini kira-kira apa yang mau ditingkatkan, apa yang perlu dikembangkan, apa yang sudah ada yang pernah kita lakukan di sekolah kita gitu. Sasarannya juga jelas, pasti akan berpusat kepada peserta didik begitu ya. Selanjutnya sesuai dengan langkah-langkah ini untuk penyusunan visi sekolah adalah membuat kalimat perumpam cita-cita untuk peserta didik. Sebelum saya melakukan kalimat perumpam ini, saya tidak akan memberikan visi dulu saya. Tidak akan saya beritahu dulu apa visi saya. Apa visi saya sebagai guru penggerak dan apa prakarsa perubahan saya di guru penggerak. Jadi saya akan membuat ini dulu dan dijawab oleh ibu-ibu semua. Bagaimana? Sudah siapkah ibu-ibu ini untuk menyusun? Oke, baik ya. Yang pertama, kalimat perumpam ini adalah cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Gitu. Apa ya yang perlu cita-citakan saya apa ya untuk murid kita? Gitu. Boleh dituliskan? Oh ya, tulis di yang sudah saya bagikan di paket yang sudah saya berikan.
Pertama aja, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik, gitu. Mungkin kan setiap guru mesti berbeda. Apa? Memimpikan apa? Boleh di lab dan ditempel sendiri ya, ditempel sendiri, jalan sendiri, ditempel. Saya mau murid seperti ini loh Bu. Tahun depan atau tahun ajaran ini saya mau memimpikan murid seperti ini. Begitu. Sudah 2 menit, langsung aja 2 menit, langsung aja, langsung aja. Di belakangnya dikasihkan langsung ditempel di sini. Ya, tadi ya tahu saya apa sih yang diberikan oleh guru-guru saya. Silakan. Silakan. Silakan di sini yang kuning punya unik ya, yang ini merah. Itu ini apa? Iya. Baik, terima kasih atas kontribusinya, partisipasinya yang telah mengutarakan pendapatnya untuk anak-anak kita, murid-murid kita. Ya, kita memimpikan murid yang berkarakter, betul sekali, dan aktif dan juga kreatif. Bukan hanya gurunya, tapi muridnya juga harus kreatif, begitu. Serta memiliki semangat belajar yang tinggi. Betul sekali. Anak itu harus menumbuhkan keingintahuan. Seperti keingintahuan yang tinggi. Penasaran, begitu. Jadi penasaran, menumbuhkan belajar, semangat belajar yang tinggi. Cerdas, kreatif, dan aktif. Ya, anak nggak duduk saja Bu. Kodrat anak adalah bermain. Jadi tidak bisa duduk diam. Aktif, begitu. Pembelajaran yang aktif. Selanjutnya berprestasi, kreatif, mandiri, berakhlak mulia. Betul sekali. Memimpikan murid yang berakhlak mulia ini sangat diperlukan di era modernisasi ini. Betul, berakhlak mulia. Nah, setiap hari sudah kita lakukan. Oke. Lanjut, kalimat penumpang yang selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah apa? Kita percaya bahwa murid kita adalah seperti apa? Kita percayakan kepada peserta didik kita. Boleh? Ya, nah, sedikit saja tempel di atas saja dulu. Ya, kita harus percaya kepada peserta didik kita. Kita mempunyai potensi peserta didik kita. Ya, sudah siapkan.
Kurang fokus ya Indonesia. Ya. Kita percaya kepada peserta didik kita, maka kita tuangkan di dalam kalimat rumpang. Yang pertama, kita percaya bahwa murid memiliki karakter yang berbeda-beda. Betul sekali. Anak tuh unik begitu ya. Di masa keemasan peserta didik ini sangatlah unik. Jadi kita harus memahami karakter masing-masing peserta didik kita. Yang selanjutnya adalah pribadi individu yang memiliki karakter, keistimewaan bakat dan keunikan masing-masing. Betul sekali. Saya belum baca sudah ditulis di sini unik begitu ya. Di usia emas ini, anak-anak ini memiliki keunikan masing-masing. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus memahami karakter peserta didik kita, gitu. Tidak membiarkan unik dibiarkan jadinya akan berdampak negatif begitu. Selanjutnya memiliki bakat dan keistimewaan yang dapat digali. Betul, dapat digali. Dengan garis bawahi bahwa peserta didik kita mempunyai potensi begitu. Jangan hanya dibiarkan, gali potensinya. Seandainya peserta didik kita suaranya bagus ya, masih TK sudah tahu nota begitu. Jadi di situ kita harus peka gitu. Sebagai seorang pendidik kita harus peka. Anak ini mau gimana kan ya? Oh, apa kita coba aja suruh nyanyi, gitu. Jadi harus peka, harus memiliki rasa peka gitu terhadap peserta didik kita, begitu. Bukan hanya percaya saja, tapi tidak dilakukan, begitu. Selanjutnya, sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan apa? Sekolah kita mengutamakan apa? Nah, ini akan menjadi visi yang sangat luar biasa. Silakan Bapak Ibu menuangkan pendapatnya untuk kalimat rumpang demi cita-cita atau masa depan peserta didik kita. Sekolah kita ini apa? Mengutamakan apa? Apanya yang perlu diutamakan? Gitu. Baik. Iya, silakan. Bagus sekali. Iya. Apa yang diutamakan ya di sekolah kita ini? Apa sih itu yang menjadi ciri khas sekolah kita? Di sekolah mengutamakan pendidikan karakter siswa, betul, siswa yang berkarakter, pembelajaran menyenangkan yang berpusat kepada kebutuhan anak. Iya Bu, menyenangkan, harus itu, tidak boleh tidak, karena kita itu sekolah TK, taman kanak-kanak, dunia anak adalah bermain, haruslah menyenangkan. Biar apa? Oleh peserta itu merasa bahagia di dalam kelas, bahagia ketemu ibu gurunya di sekolah, dan bahagia bertemu dengan teman-teman sebayanya. Kalau sudah ada di sekolah, ya harus menyenangkan. Biar apa? Kalau pulang bisa bercerita, langsung pembelajaran yang bermakna, begitu. Jadi anak-anak itu merekat di dalam ingatannya bahwa belajar itu sambil bermain, tapi tidak tertekan untuk belajar terus. Namun anak-anak itu mengingatnya adalah bermain. Dan sebagai seorang pendidik, bermain sambil belajar bagi peserta didik yang pembelajarannya itu berpusat kepada anak. Selanjutnya, pembelajaran yang menyenangkan sudah ya, pembelajaran yang menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, otomatis peserta didik kita apa? Pasti akan satu, merasa sedih, terus bosan, lalu keluar kelas gitu. Maka itu harus dihindari ya, ibu. Kita harus membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang berkualitas, yang berpusat pada
siswa. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa di sekolah kita, ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sudah kalimat selanjutnya, murid di sekolah kita, iya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ya, mau dituliskan buat referensi kamu dalam mewujudkan visi sekolah, gitu. Oke, monggo. Ya. Sadar betul bahwa sekolah kita adalah, ya, sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mereka bermain dan belajar. Betul sekali. Sekolah adalah wadah bagi anak-anak untuk ilmu. Nah, dengan cara bermain dan belajar. Bagus sekali. Selanjutnya, sekolah adalah tempat yang menyenangkan untuk belajar sambil bermain. Bagus sekali. Iya. Apalah sekolah TK itu? Ya seperti itu. Adalah wadah untuk belajar sambil bermain di sekolah taman kanak-kanak. Dan selanjutnya, dirinya belajar mendidik untuk insan yang cerdas dan berprestasi. Begitu. Iya, diselipkan di situ bahwa di dalam belajar sambil bermain itu diselipkan anak-anak meningkatkan potensinya untuk meraih prestasi. Ya, prestasi apa yang bisa dibanggakan? Ya, seperti fisik motorik, mungkin ada lomba di situ. Anak bisa menampilkan sebagai hasil dari belajar. Gitu, ya. Bagus sekali. Agar sadar sekolah kita bahwa tempat untuk belajar dan bermain. Kita warga di sekolah yakin untuk apa? Untuk bahwa kita warga di sekolah yakin untuk warga. Oke. Kita warga di sekolah yakin untuk tidak. Silakan dituangkan untuk sebagai bahan kita diskusi nanti, pendapat-pendapat ibu guru semua yang akan menghasilkan visi yang luar biasa sekolah kita. Iya, apa katanya? Iya. Banyak sekali yang tertuang dalam perkataannya. Oke, silakan. Ya, yakin. Kita yakin dapat bekerja sama dalam membangun generasi penerus yang berkarakter, berdaya saing, oke? Berdaya saing global. Ya, kita percaya ya
kita juga ambil bagian dari membangun generasi yang unggul begitu. Betul sekali. Di sini peran kita sebagai guru ya harus ambil bagian dalam mencerdaskan bangsa, gitu. Oke. Selanjutnya dapat memilih peserta didik sesuai vokasi dan bakat anak. Iya, sesuai dengan bakat anak. Bakatnya apa? Potensinya seperti apa? Kita harus mengembangkan, tidak membiarkan begitu. Jadi di TK pun itu ada yang menonjol begitu. Oh, ini komitmennya bagus. Jadi guru yang mengarahkan, menuntun peserta didik kita begitu. Tujuannya itu sebagai seorang pendidik. Selanjutnya dapat menuntun, betul membimbing murid agar dapat meningkatkan potensi yang dimiliki mereka. Iya, kita harus membimbing dan menuntun, mengarahkan biar tidak salah arah. Betul sekali, guru semua, bahwa ini adalah cita-cita yang luar biasa. Kalimat perumpamaan cita-cita untuk peserta didik ini luar biasa sekali. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham betul sebagai kita warga di sekolah bahwa sadar apa? Boleh diteruskan kembali pendapatnya. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa ya, terima kasih. Ini adalah kalimat perumpamaan yang terakhir sebagai penutup kalimat perumpamaan. Paham bahwa setiap siswa memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Maka dari perbedaan itu dapat saling belajar dan bermanfaat. Bagus sekali. Ini adalah kerjasama antara guru-guru yang lain. Jika mempunyai potensi dalam diri Bapak Ibu sekalian, ditularkan kepada guru yang lain. Tujuannya untuk meningkatkan salah satu atau semua peserta didik kita yang mempunyai kemampuan bakat yang berbeda-beda. Jadi harus bekerja sama. Betul sekali. Setiap anak mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda. Jadi sekolah sebagai sarana mewujudkan cita-cita kebutuhan siswa. Betul sekali. Ya, kita sebagai seorang pendidik juga sebagai wadah atau menuntun peserta didik kita untuk mencapai cita-cita mereka. Dan selanjutnya, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan dan bakat masing-masing. Ya, secara keseluruhan untuk kalimat perumpamaan yang terakhir ini ada kesamaan begitu. Jadi mari kita berdiskusi bersama. Setelah kita semua menuangkan pendapat kita masing-masing, mari kita berdiskusi bersama-sama. Sebelumnya akan saya sampaikan
sudah saya buat, yaitu seperti berikut. Berikut sisa saya. Iya. Terwujudnya pembelajar sepanjang hayat, berakhlak mulia, berdaya saing global, cerdas dan berkarakter. Dan perubahan yang telah saya buat yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui metode pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, dan mandiri. Begini Bu-ibu, saya membuat ini semua tidak hanya semata-mata nih jadi, ya, tapi saya mempunyai metode gitu. Setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak, saya belajar visi ini, menyusun visi ini, yaitu melalui metode inquiry apresiatif. Dengan langkah-langkahnya saya melalui baca. Begitu. Jadi ibu-ibu yang belum memahami tentang inquiry, jadi itu adalah semacam langkah metode begitu yang saya buat untuk melangkah ke baca gitu. Apa baca itu? Nah, sedikit saya utarakan. Baca itu adalah singkatan dulu. B A G J dan A. B-nya yaitu membuat pertanyaan utama, yaitu seperti bagaimana cara motivasi belajar anak yang memanfaatkan alam sekitar, karena saya mempunyai prakarsa seperti ini gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu, tidak hanya pertanyaan ibu, di situ disertai tindakan gitu. Baca ini B-nya ini membuat pertanyaan yang melangkah ke tindakan. Tindakannya bagaimana? Nah, yang saya buat yaitu satu, membuat daftar kegiatan yang media pembelajaran yang akan digunakan menurunkan rasa ingin tahu anak. Yang kedua, mengobservasi lingkungan sebelum melaksanakan kegiatan dan menyiapkan langkah-langkahnya. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan dari baca. Kalau A-nya apa? Selanjutnya kalau A-nya itu adalah ambil pelajaran. Di sini kita ambil pelajaran, di mana pertanyaan ini adalah tahap pertanyaan lanjutan untuk menemui kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Begitu. Selanjutnya juga ada pertanyaannya. Siapakah orang yang mempunyai pengalaman yang dapat melihat dan kreativitas anak? Ya tentunya kita. Kita harus kreatif gitu. Jadi tindakannya apa? Tindakannya mencari contoh nyata seperti dewan guru bekerja sama dengan wali murid untuk mencapai tujuan. Itu ada langkah-langkahnya. Selanjutnya gali mimpi. Gali mimpi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menyusun narasi kolektif apabila prakarsa perubahan telah terwujud. Begitu. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan pendidikan telah dilakukan setelah observasi? Apa? Jadi tindakannya di sini adalah adanya peningkatan motivasi belajar, meningkatkan kreativitas peserta didik, lalu seperti proses kegiatan sampai selesai. Jadi anak itu mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Itu ada gali mimpi. Selanjutnya jabarkan rencana. Pertanyaan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan yang konkret. Dan pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui anak mampu meningkatkan kreativitasnya? Jadi kita apa yang kita lakukan? Tindakan kita apa untuk menjawab pertanyaan tersebut? Tindakannya membuat data observasi siswa atas capaiannya seperti penilaian akan
keaktifan siswa seperti itu. Jadi kita mempunyai apa ya? Asesmen gitu, penilaian terhadap peserta didik kita. Gitu. Ada yang aktif, ada yang kurang aktif, gitu. Selanjutnya, atur eksekusi. Ya, atur eksekusi di sini adalah pertanyaan pada tahap ini diharapkan mampu menentukan siapa yang berperan dalam mengambil keputusan. Ya, jawab pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam pembiasaan menumbuhkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Ya tentunya kita semua. Warga di sekolah. Dilakukan kapan? Ya setiap hari. Setiap hari kita melakukan refleksi pembelajaran kita, gitu ya. Begitu, itu adalah salah satu langkah-langkah saya untuk menyusun visi penggerak. Gitu. Sudah ada metode inquiry apresiatif, lalu ada permasa perubahan dan visinya, dan langkah-langkah yang saya tidak baca. Begitu, untuk selanjutnya, mari kita berdiskusi apa yang kembali ke awal lagi, kita diskusikan dari kalimat perubahan tersebut. Ya, mari kita diskusi bersama-sama. Ya, ini visi sekolah. Nanti kita sandingkan di sini. Membangun anak-anak bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Ini visi sekolah kita. Dan yang kalau perumahan tadi, yang ada yang berdasar karakter juga ada, aktif juga ada, bersaing global juga ada di sini. Ya, mari kita buat dulu. Kira-kira terwujudnya apa? Berwawasan jawaban. Yang menyenangkan. Iya. Pasti tujuannya nanti ke pelajar profil Pancasila nih. Kalau dirujuk, pasti akan ketemu di situ. Berarti meningkatkan wujudnya. Meningkatkan dari visi yang ada, menyempurnakan dari visi yang ada. Ya, benar. Ya. Gimana, jadi? Meningkatkan dari visi yang ada, menyempurnakan. Jadi semua ditarik dari sisi
menyenangkan sesuai dengan profil pendidikan aja ya. Coba nyanyi dulu coba. Coba nyanyi dulu. Belajar Pancasila biar tidak tegang. Oke? Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, nggak apa-apa. Ya, komponennya tetap ada, gitu ya. Ya, mencairkan suasana sambil bernyanyi biar tidak tegang. Oke, satu kali lagi boleh? Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
kepribadian yang berkarakter. Berarti langsung sesuai dengan profil itu. Sudah mencapai kami sesuai. Kalau sesuai berarti itu hanya karakternya aja yang sesuai, tapi tidak dengan kegiatan prosesnya. Nah, berarti dibagi bukan sesuai atau tidak? Atau apa? Meningkatkan pendidikan yang berkarakter. Sesuai dengan profil pengajar Pancasila. Iya, ini kan dibuat Menemukan bakat betul. bakat iya, meningkatkan pendidikan yang berkarakter profil Pancasila sesuai dengan profil Pancasila dan pengembangan bakat. Gimana? Pendidikan bakat dan minat tidak dilupakan ini belum sesuai. Ini gue mulai sih. Misalnya sini. Iya, maksudnya mana ini berkarakter berarti bakat kamu. Bakatnya tetap bisa nanti iya, seandainya sih meningkatkan pendidikan yang berkarakter, terus mengembangkan bakat dan minat sesuai ya bakat minatnya jadi konkret. Iya, kan nilainya yang di bawah. Sesuai dengan profil belajar bahasa Indonesia. Semua sudah tercakup soal itu. Dulu ditulis ya di apa namanya disandingkan dengan visi sekolah. Nah di sini hasil diskusi, ya, hasil diskusi bukannya. Tulisan besar mati ya. Meningkatkan ya pendidikan pendidikan berkarakter. yang berkarakter Mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, kita di sini sudah mempunyai visi atau diskusi meningkatkan pendidikan yang berkarakter, mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan pelajar profil pelajar Pancasila, begitu. Dan di visi sekolah kita yang sudah terpampang membangun anak-anak bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Ini gimana? Ada yang perlu disempurnakan atau bagaimana pendapat ibu semua? Apakah ini diubah atau tetap? Iya. Oke, oh tidak. Baik, di sini ada Bu Benita sebagai dalam program selanjutnya. Jadi kita tunggu dulu. Iya. Mungkin cukup. dari sesuai dengan garisnya yang sudah juga berseperti ini lebih sempurna. Oke. Baik.
pilih yang berdiskusi, masih diskusi ini atau tetap di sekolah kita yang terpampang di depan? Yang bawah sih ada peningkatan bagus sekali. Iya. Iya. Kita masih di kurikulum pendidikan. Oke. Kita belum menerapkan yang Iya. mereka Baik. sudah berbeda. Iya. Disesuaikan dengan kurikulum sekolah. Sudah kita berdiskusi, ternyata banyak sekali pendapat-pendapat yang menumbuhkan visi, jadi tujuan cita-cita kita untuk peserta didik. Jadi akhirnya yang bawah hasil diskusi yang bawah meningkatkan pendidikan yang berkarakter, mengembangkan bakat minat sesuai dengan profil belajar Pancasila. Setuju? Baik. Tepuk tangan dulu dong. Oke, bagus. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil, tentunya tidak sampai di sini saja. Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan pemantik di sini. Jadi ibu-ibu juga harus apa yang kita lakukan. Gitu. Sikap dan perilaku yang perlu dilakukan dan sudah dilakukan dalam mewujudkan visi sekolah. Gitu. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa kita juga sudah melakukan, gitu. Sudah melakukan, tapi di sini saya juga ingin tahu untuk murid, ibu-ibu, untuk murid sikap perilaku yang perlu dilakukan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan visi yang telah didiskusikan, gitu. Apa? Oke? Ya, untuk murid yang sudah dilakukan yaitu dengan hasil diskusi meningkatkan pendidikan yang berkarakter. Nah, puji Tuhan, sekolah kita sudah melaksanakan pendidikan yang berkarakter. Dengan apa? Dengan tidak hanya memberi tahu atau hanya menjelaskan kalian tidak boleh seperti ini, kalian harus tepat pada waktu. Ya, tapi tidak hanya seperti itu. Kami sebagai guru juga sudah menerapkan memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada siswa. Jadi tugas guru tidak hanya memberitahu, tapi juga melakukannya dalam lingkungan sekolah seperti datang tidak telat, membuang sampah pada tempatnya, melakukan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ya. Dan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, sekolah kita juga sudah menerapkan kepada murid dengan apa sih mengembangkan bakat dan minat siswa itu. Yang pertama kita kan ada ekstrakurikuler angklung ya. Nah di situ tidak semua siswa yang ikut kan ibu-ibu, tapi yang memiliki minat untuk ikut di angklung. Begitupun dengan kelas singing, menyanyi dan menari. Siswa yang memiliki minat pada bidang-bidang tertentu dan mereka mengikuti minat yang mereka inginkan. Jadi tidak menunjuk atau tidak, ya anak-anak diberikan kebebasan untuk memilih bakat yang mana, minat yang mana yang ingin mereka ikuti. Mungkin itu saja, yang lain mungkin mau menambahkan. Oke, terima kasih. Iya, itu untuk murid juga sudah belajar dulu ya. Guru sudah memberi pelajaran sikap dan perilakunya ditunjukkan. Untuk muridnya sopan dan tersenyum ya, datang ke sekolah melihat gurunya tuh di belakang itu dendek, maksudnya nggak mau mengatakan diri gitu. Jadi waduh, ketemu gurunya kok takut. Ada apa gerangan perlu dipertanyakan begitu. Sikap dan perilaku siswa. Oke. Untuk kepala sekolah tentunya juga saya mendukung ya. Yang perilaku saya juga harus sama dengan guru yang lain. Kalau sebenarnya guru yang lainnya semuanya kreatif, inovatif, mandiri, dan gurunya
visi. Bagaimana kita akan mengembangkan minat dan bakat kalau wali muridnya tidak mendukung? Seumpama Bu pulang siang-siang terus, Bu saya belum masak. Oh, tidak begitu. Kita harus sosialisasi dulu sebelum melaksanakan itu semua. Jadi harus bekerja sama, memberitahu, mengkomunikasikan kepada kedua orang tua begitu. Jadi orang tuanya juga paham. Bu, kira-kira anak saya pulang jam berapa ya, seperti itu. Jadi wali murid juga ambil bagian dalam sikap dan perilaku untuk mewujudkan visi sekolah. Tidak hanya satu arah saja gitu. Jadi ada murid, ada kepala sekolah, ada guru dan juga wali muridnya juga harus mendukung untuk mengembangkan minat dan bakat itu. Selanjutnya dulu ya, inisiatif dan prakarsa perubahan dalam mewujudkan visi sekolah. Saya tadi sudah menampilkan prakarsa perubahan saya itu. Tidak usah. Ini di dalam prakarsa perubahan kita tahu bahwa kita sebagai pelaku kurikulum merdeka bebas belajar. Apapun yang ada di sekitar kita sebagai sumber belajar dan media untuk peserta didik. Jangan hanya, Bu, saya tidak mempunyai APE seperti itu. Saya tidak bisa, Bu, saya tidak kreatif nanti anak-anak tidak gitu. Jadi kita harus menggali diri kita sendiri, begitu. Kita harus bergerak. Apa yang perlu saya tingkatkan dalam diri saya? Saya bisa browsing, Bu, karena di rumah saya nggak ada wifi, di sekolah browsingnya di sekolah aja untuk meningkatkan kualitas diri saya. Seperti itu. Jadi prakarsa perubahan yang saya miliki meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar dengan memanfaatkan kekayaan alam sekitar. Kita kan di desa tuh, di lingkungan sekolah kita banyak tumbuh-tumbuhan, halaman yang luas, tanaman hidup juga ada, itu bisa dimanfaatkan, dan sampah-sampah juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai sumber media pembelajaran. Kira-kira inisiatif prakarsa perubahan dalam mewujudkan visi sekolah ini meningkatkan pendidikan yang berkarakter, mengembangkan bakat minat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jenis kegiatannya apa? Saya sudah tunjukkan. Tadi sudah saya tunjukkan. Kita bisa memanfaatkan kekayaan alam sekitar sekolah. Kira-kira kegiatannya apa, Bu, untuk mengembangkan bakat dan minat? Oke. Seperti yang kita tahu bahwa besok tanggal 23 kita akan mengadakan pawai dengan bahan daur ulang. Itu juga meningkatkan bakat dan minat siswa bekerja sama dengan orang tua membuat bahan baju dari bahan bekas. Jadi itu juga wujud dari bakat dan minat siswa. Mereka tahu bahwa meskipun itu daur ulang dapat dimanfaatkan. Seperti itu. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan tentang mengembangkan bakat dan minat siswa menggunakan kekayaan alam yang ada di sekitar ini. Contohnya dengan kegiatan yang kemarin kita laksanakan bersama-sama, yaitu kita mengenal tentang pohon tumbuhan, di mana pohon itu pohon nangka. Nah, di mana daunnya bisa kita gunakan, kita manfaatkan membuat kreativitas. Waktu itu kita terbagi jadi 2 kelompok. Satu kelompok untuk membuat rok dari daun nangka dan satu topi. Nah, di situ kita
membebaskan anak untuk memilih kelompok yang mana yang mereka minati. Nah, di sana selain belajar, oh ternyata bagian-bagian tumbuhan ada ini saja ya. Ada akar, ada batang, ada daun, ada ranting. Warnanya, akarnya apa, pohonnya apa, daunnya apa. Di situ anak-anak sudah belajar. Nah, selain itu, di situ juga untuk membangun kreativitas siswa juga dibebaskan memilih untuk mengikuti kelompok yang mana yang diinginkan. Entah siswa ingin membuat topi, entah atau erol. Jadi di situ siswa memiliki minat untuk membuat kreativitas yang dia inginkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Devita. Selanjutnya ini sedikit dari saya inisiatif Prakarsa Perubahan dalam mewujudkan isi sekolah. Jenis kegiatan yang pertama kali kan juga menyenangkan. Dan kita bisa memanfaatkan alat sekitar seperti semuanya kalau mengembangkan kognitif anak begitu. Kita akan membuat mengecat belimbing. Kita satu saja. Jadi dicat satu sebagai simbol anak satu. Mengecat dua dari pelepah pisang dua. Itu mereka kan kognitif anak. Bu, saya mau buat bintang-bintang di angkasa gitu. Kan itu ada kreatif gitu. Jadi kegiatannya itu seperti saya kemarin sama Bu Jadi membuat dari pelepah pohon pepaya gitu ya, bunga-bunga begitu ditempelkan ke warna gitu. Jadi Bu, saya mau membuat roda gitu. Terus saya membuat bintang-bintang Bu, mencetak bintang dari belimbing gitu. Jadi kegiatannya minat dan bakat gitu. Jadi anak-anak itu bisa berpikir secara kritis gitu dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya bentuk kolaborasi. Bentuk kolaborasi ini adalah merupakan inisiatifnya bagaimana Prakarsa Perubahan dalam mewujudkan visi. Bentuknya seperti yang sudah disampaikan Bu Uli tadi ya. Kita harus berkolaborasi dengan warga sekolah seperti komite, seperti wali murid tentang kegiatan yang sudah direncanakan. Nah, kita akan berkreativitas membuat baju dari bahan bekas gitu. Jadi ada ide-ide dari wali murid. Oh ya Bu, saya dari kresek ada gitu. Jadi ada pendapat begitu dari wali murid yang kita tampung, dan ini bisa membangun bakat kreativitas gitu. Bagus. Terus langkah-langkah konkret juga sudah disampaikan dengan Bu Devita gitu. Ada hasil di situ. Langkah-langkah seperti itu ada hasilnya nanti. Oh, ini hasil karya nanti bisa mewujudkan visi sekolah seperti profil proyek Pancasila. Langkah konkretnya ya senyum 5S gitu. Jadi anak-anak senyum ya, ketemu gurunya senyum tidak perlu begitu. Datang sudah perlu lah. Jadi kita sudah ya datang sekolah harus bahagia, pulang sampai rumah juga harus bahagia. Kapan waktu pelaksanaan? Nah, pelaksanaannya juga harus berkesinambungan, juga harus konsisten. Tidak berhenti hanya 1 minggu, 2 bulan, dan selanjutnya berhenti. Jadi itu secara berkelanjutan. Jenis kegiatannya yang kreatif itu tadi, mengembangkan bakat itu tadi juga harus berkelanjutan. Bentuk kolaborasi dengan wali murid juga harus dikembangkan gitu. Jika ada wali murid dengan ide-ide atau saran-saran masukan, itu bagus bagi sekolah, sisi sekolah kita. Ya, itu bentuk kolaborasi dengan wali murid. Selanjutnya langkah-langkah konkret juga sudah disampaikan oleh Bu Devita. Waktunya juga harus konsisten, tidak berhenti sampai situ saja, harus dipertahankan dan ditingkatkan. Begitu. Dan kesimpulannya bahwa kita sudah melakukan diskusi dengan baik, perubahan tidak baik,
dan dijelaskan. Terima kasih, semoga visi sekolah kami ini yang sudah ditetapkan yaitu meningkatkan pendidikan yang berkarakter, mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan profil Pancasila segera dilaksanakan. Terima kasih atas saya tutup diskusi ini. Terima kasih atas partisipasinya, kontribusinya, pemikirannya, gagasannya. Terima kasih. Dan cukup sekian dari saya. Di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, terima kasih. Gimana rasanya membuat visi? Ya, jelimet, ya ruwet, ya kalau sudah sih senang, ya kan? Dua pemikiran sendiri yang membuat itu komunitas sekolah sendiri. Bukan ATM, ambil, tiru, mengumpulkan. Jadi ibu-ibu seperti itulah kurang lebih tahapan-tahapan pembuatan visi, merancang visi. Kalimat-kalimat tentang tadi itu merupakan kancinya aja bu, kancinya supaya muncul ide-ide apa yang bisa dimasukkan ke dalam isi kalimat-kalimat itu. Nah, mungkin jadi gini, konsep visi itu sebenarnya tidak pernah salah, ya, tidak pernah salah. Siapa yang menyalahkan? Lalu itu visinya ini, ya betul ya. Hanya saja memang perlu adanya revisi sesuai dengan perkembangan tahun anak, ya kan? Kalau di sini TK itu 2 tahun, berarti visi itu bisa berubah, idealnya 2 tahun sekali, atau paling cepat 1 tahun sekali. Monggo, nah itu bisa dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, saya mungkin sedikit ini memberikan masukan. Ini nggak salah, benar sudah ya. Hanya saja objeknya akan disini. Objeknya kemudian ya siapa yang mau ditinggalkan sini enggak ada. Meningkatkan apa kan sudah ada, ya kan? Siapa yang nah ini bisa direview lagi. Kemudian silakan Bapak Ibu ketika membuat visi itu alangkah baiknya menggunakan tata kerja yang efektif, yang menarik, yang mudah diingat. Kalau meningkatkan boleh silakan, tapi jangan lupa kalau meningkatkan itu biasanya komisi. Biasanya kalau seandainya visi itu biasanya ada kalimat mewujudkan, terwujudnya, begitu. Kemudian memimpikan, terus apa ya? Pokoknya kata kerja yang efektif, yang bisa diingat dan menarik. Kata kerja yang meningkatkan, kemudian mengembangkan, itu biasanya cenderung kata kerja operasional yang sederhana dan lebih khusus gitu maksudnya. Paham maksudnya? Jadi biasa visi itu kan kalimat umum. Nah, untuk meningkatkan ini lebih cocok kata kerjanya ke kata khusus, kalimat khusus. Itu bisa dipertimbangkan maksud saya. Bisa mewujudkan atau terwujudnya silakan. Gitu. Ya, terwujudnya peserta didik yang berkarakter serta dapat mengembangkan bakat minat sesuai dengan bisa dipertimbangkan. Tapi ini sudah bagus sekali. Nanti kita mulai dengan Bu Devita ya, dari kami bisa dicampur atau sebelumnya kalau saya boleh tahu visinya dari mana? Apa sudah ada visi sekolah sebelumnya? Dari hasil kamu juga nih, tapi halnya tidak seperti ini. Tidak apa-apa, namanya belajar proses ya, proses Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu di sini, Ibu di sini, Bapak Ibu di sini mengisi MM atau tidak Bapak Ibu? MM. Melakukan perencanaan PMM juga. Itu saja enggak? Ini bisa dibuat sertifikat Bu, ini ya.
Ini bendahara saya. Tadi itu yang telepon saya 2-3 orang. Bendahara saya, BPGP nanyakan kesiapan hari Minggu lokal. Saya koordinator BP-nya dulu. Jadi saya jawab siap aja udah, mau siap. Bendahara saya, bendahara masalah uang. Yes. Maaf. Jadi seperti itu boleh. Nanti bisa berproses lagi nih, kalau seandainya nanti tidak mengisi PNM, tetap diberikan sertifikat komunitas belajar DKI nanti tanda tangannya sebagai kepala sekolah. Materinya tentang apa? Visi bahasa part 1 materinya itu, nanti part 2 kalau di PNM itu 4 poin. 8. Nah, terus saya cuma selamat ya Bu Ibu, kita sudah bisa mengerjakan di sini, nanti tinggal aksi nyatanya berarti ya. Kemudian yang terakhir itu saya nanti ketika Ibu Oti dan juga Bu Devita sudah lulus di kamu dimanfaatkan beliau karena apa yang mereka dapat di PDP ini itu sangat bermanfaat sekali bagi lembaga. Karena di sini yayasan pasti yayasan itu perlindungan selama yayasan ya baik. Nah, ada pertanyaan berikut untuk pertemuan pada sini. Nanti aksinya pas 1.4 ya. Mulai hari ini itu diseminasi tentang budaya positif. Sasarannya adalah guru-guru, karena guru-gurunya di sini cuma 4, 2 materi 2 hilang guys. Alangkah baiknya untuk budaya positif ini bisa menggunakan wali murid. Karena bagus juga materinya kan, untuk wali murid kan bagaimana teori kontrolnya, ya kan, kebutuhan dasar anak sebagai teman, sebagai posisi kontrol dulu ya. Itu sasaran utamanya orang tua juga. Silakan nanti selain 2 yang tadi nanti undang wali murid juga apa ya. Nanti bisa sih ada yang sudah di sebelum saya mau coba di luar sama itu. Baik, kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan terhadap saya pribadi sebagai moderator dan Ibu sebagai pemateri pada seminar ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada seminar ini dapat bermanfaat bagi kita semua, tapi khususnya pada anak didik kita. Karena dasar pendidikan mereka. Oke, saya juga berpegang kepada guru TK karena saya saat masih TK. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Mungkin kalau ini bicara kepala sekolah ya, mau ditanyakan boleh pulang Bu. Saya terima kasih hati-hati di jalan. Selamat siang.